Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali berjumpa dalam tip and tricks PHP HTML jQuery CSS, dan kali ini kita akan membahas tentang dynamic select atau option. Seperti apa bentuknya? Ya, contohnya di sini kita memiliki dua select, yaitu provinsi dan kota kabupaten. Jadi contohnya, ketika kita memilih provinsi Aceh, maka pada kota kabupaten langsung muncul kota kabupaten yang ada di dalam provinsi Aceh saja. Kalau kita pilih Banten, akan muncul kota kabupaten yang dalam provinsi Banten saja. Kita pilih Jawa Barat, akan muncul kota kabupaten yang ada di dalam provinsi Jawa Barat saja. Ya, kira-kira seperti itulah untuk dynamic select. Untuk lengkapnya, silakan ikuti videonya. Kisah ini bermula dengan sebuah database yang bernama DBAku yang di dalamnya terdapat dua tabel, yaitu tabel prof dan tabel prof kota. Kita coba lihat strukturnya. Oh, langsung isinya. Di dalam tabel prof kota ini ada dua field, yaitu prof kode dengan prof nama, yang mana prof kode adalah primary key atau kunci utama, unique, tidak ada yang mirip, yang merupakan kode dari provinsi, dan prof nama berisi dengan nama-nama provinsinya, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, terus sampai selesai. Di sini ada 34 provinsi yang terdata di tahun 2021 ini. Kemudian yang kedua, tabel prof kota. Di dalam prof kota di sini ada 4 field. Yang pertama ada nomor urut, ini ya sebagai nomor urut. Kemudian ada tabel prof kode yang nantinya akan berelasi dengan field prof kode yang nantinya akan berelasi dengan field prof kode yang ada di dalam tabel prof yang pertama tadi. Kemudian ada field kota kode, ini kode kota ya. Kalau kotanya nanti dipilih, maka value-nya yang diambil adalah kota kode ini. Kemudian ada kota nama. Kota nama ini nama-nama kota dan kabupaten yang dikelompokkan berdasarkan prof kode tadi. Jadi kan kasusnya tadi, misalkan kita memilih prof kode dengan value-nya 11 ini kan Aceh ya. Maka 11 ini akan memanggil seluruh kabupaten kota yang prof kodenya ya 11. Ya, di sini ada banyak, ada berapa ini ya? Mulai dari Kabupaten Aceh Selatan sampai kota Subulus Salam ya. Kemudian ada 12 untuk Sumatera Utara, ada banyak juga kota kabupaten dalamnya, dan terus. Oke ya, untuk dua tabel ini bisa kalian download di deskripsi nantinya, jadi tidak perlu cari-cari lagi. Oke, langsung saja kita masuk ke coding. Di sini kita menggunakan Visual Studio Code. Kebetulan saya sudah membuat folder kerja dengan nama AP ya di dalam htdoc-nya. Pertama kita bikin dulu file koneksi ya. Koneksi.php. Koneksi PHP di sini nanti kita pakai untuk ya project-project yang berikutnya. PHP, kita kasih variabelnya connect sama dengan SQLi connect. Servernya localhost karena kita main lokal. Usernya root double O tanpa password. Kemudian database-nya DB aku. Oke, kita save. Nah, kemudian untuk trik yang ini kita bikin folder baru deh, biar nanti bisa dipisahkan dengan trik-trik yang lainnya. Kita bikin folder baru namanya dynamic select. Oke, dynamic select. Kita bikin file pertama di dalam dynamic select, select1.php, biar gampang aja ya. Oke, kita pakai emmet. Pertama kita berikan judul dynamic select atau option ya, option lah. Banyak juga sih kalau judul di luar itu dynamic combo box. Cuma combo box itu kan biasanya istilah yang digunakan di aplikasi berbasis desktop ya, seperti Visual Basic atau DLP. Kalau di
berbasis web biasanya namanya select option. Oke, kita cek judulnya muncul nggak ya. Kita buka di sini, panggil localhost p dynamic select, tadi namanya select1.php. Voila, oke, muncul judulnya, cakep ya. Ini masih standarnya, tidak pakai CSS, nggak apa-apa, kita akan fokus pada kasusnya aja. Baik, pertama kita buat untuk select pemilihan provinsi, kita berikan name-nya prof, kita kasih ID-nya juga prof, kita berikan option pertama nilai kosong, isinya pilih provinsi. Kita buat yang kedua, ini untuk kota, ID-nya kota, kita kasih option kosong juga. Tiga ya, oke, biar sama lah. Pilih kota atau kabupaten. Refresh, oke, sudah muncul ya. Masih kosong. Oke, pertama yang muncul untuk bisa dipilih adalah provinsi. Nanti begitu provinsi dipilih, maka kabupaten atau kotanya akan menyesuaikan sesuai dengan provinsi yang dipilih. Gitu kan ya kasusnya ya, skenario-nya. Baik, pertama karena kita akan mengambil dari database, dari tabel provinsi, maka kita perlu memanggil koneksinya. Kita taruh saja di atas. PHP include, karena dia berada di luar di luar folder dynamic select ya, koneksi ini, maka kita harus keluar dulu satu langkah baru panggil koneksi.php. Oke, selanjutnya kita panggil isi dari tabel prof. Misalkan SQL, MySQLi, query, variabelnya adalah connect, select star from dbl prof, order by prof nama. Jadi nanti berurutnya berdasarkan nama provinsi ya, secara ascending. Kemudian kita munculkan datanya. Set array dalam bentuk array yang ditampung oleh variabel SQL. Biar gampang kita tangkap dulu dalam variabel baru. Kode sama dengan data, diambil dari field prof kode, kemudian nama diambil dari field prof nama. Berbesar kecilnya perhatikan ya. Di sini kita punya dua field tadi, betul ya? Prof kode dengan prof nama, yang berbesar kecilnya diperhatikan. Kemudian baru kita tampilkan echo option value, nilainya adalah kode. Kemudian di labelnya kita tampilkan nama. Titik koma jangan lupa. Oke, kita lihat hasilnya. Wow, muncul ya. Seluruh provinsi yang ada di dalam tabel provinsi akan muncul mulai dari Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, sampai Sumatera Utara paling terakhir. Nah, skenario-nya kalau ini kita pilih, klik, maka muncul kabupaten kota yang ada di Aceh. Banten, klik, muncul kabupaten kota yang ada di Banten. Nah, untuk melakukan refresh seperti itu, kita memerlukan jQuery. Kita harus masukkan jQuery ke dalam coding kita. Caranya, ya kita ambil scriptnya, jQuery-nya CDN saja ya. Jadi kita nggak perlu download. CDN, kemudian jQuery versi untuk yang 3 ya, yang unified lah. Ini
Oke, scriptnya tinggal kita copy, kita paste di dalam head, mulai di bawah sini. S. Oke, simpan. Sudah jalan? Belum. Kita buktiin ya. Kita panggil script. Aku setapu banget sih dari tadi. Oke, dokumen ready function. Nah, biasanya saya kalau untuk membuktikan jQuery-nya sudah tersemat dengan baik atau tidak di dalam coding, kita pakai alert. Alert misalnya akan memunculkan teks tes. Coba kita refresh, jebret, nah muncul nih ya, alert dengan tulisan tes. Artinya jQuery-nya sudah berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya jQuery-nya sudah ngapain? jQuery di sini disuruh jadi jQuery ini kita kasih tugas setiap kali terjadi perubahan nilai pada select prof, maka dia akan memanggil option-option dengan nilai sesuai dengan prof kode yang dipilih. Gimana ngejelasinnya? Ya, begitulah ya. Kita uji coba dulu. ID prof, setiap kali terjadi perubahan, kita jalankan sebuah fungsi. Fungsinya apa? Yang pertama, dia menangkap nilai dari value yang ada di option ini ya. Kita simpan dengan nama kode juga, misalkan var kode sama dengan this value. Di situ artinya ya dirinya sendiri ya si ID ini. Terus untuk pembuktiannya kita tampilkan dalam alert. Lagi-lagi alert ya. Alert kode, dia harus menampilkan sesuai dengan provinsi yang dipilih. Kita refresh, contoh misalnya pilih Aceh. Aceh berapa tadi? 11. Oke, muncul alert dengan nilai 11, berarti benar ya. Yang lain Jambi 15, berarti udah bekerja nih. Berikutnya ini bisa kita hapus. Selanjutnya kita berikan perintah ajax ya. Ajax itu apa? Ya silakan cari sendiri dulu ya, tidak dijelasin di sini. Ajax ini pertama dia akan memanggil file baru yang nanti akan kita buat ya. Taruhlah namanya select2.php. Metodenya post. Datanya ini adalah variabel yang nanti akan dilempar ke dalam select2.php. Variabel tentunya yang berisikan nilai kode provinsi. Bolehlah kita kasih nama kode juga. Kode memberikan nilai kode. Oke. Dan kalau sukses, dia menjalankan function. Biasanya namanya data. Boleh juga sih nama yang lain. Ngapain ya? Kalau dia sukses, maka dia akan membuat objek dengan nama kota menjalankan HTML sesuai dengan yang ada di data. Nah, sementara data itu kan dia mengambil hasil proses yang ada dalam select2. Select2 itu ngapain? Select2 itu nyari semua kota, kabupaten yang sesuai dengan kode yang ada di provinsi. Gitu. Kita bikin select2 kalau kita. Select2. Oke, PHP. Pertama, koneksi. Kedua, tangkap variabel kodenya dan dilempar secara post. By the way, tadi saya udah ngasih metodenya belum ya? Sudah. Suka lupa nih. Selanjutnya, SQL sama dengan MySQL I query connect select star from TDL prof kota, yang mana prof kodenya adalah kode ya. Jadi tidak menampilkan semua, hanya menampilkan yang prof kodenya kode. Kalau dia kodenya 11 Aceh,
maka dia mengambil semua data dari tabel prof kota untuk yang prof kodenya satu-satu saja ya. Order by kota nama. Biar apa? Biar berurut sesuai dengan nama kotanya. Kita tampilkan data sama dengan MySQL I fetch array SQL. Option sebentar, kita tangkap dulu deh dalam variabel baru ya. Kode kota sama dengan data kota kode. Tebolak-tebalik tapi nggak apa-apa lah. Nama kota sama dengan data kota nama. Yang penting kita paham ya. Tahu kan ini tarikannya dari mana? Ini ditarik dari tabel prof kota. Kita lihat lagi kalau kalian pada lupa. Tabel prof kota terdiri dari nomor urut prof kode ini ya yang menjadi conditionnya ya. Prof kode kayak tadi misalkan pilih satu-satu, maka hanya satu-satu saja nih yang muncul ya. Satu dua nggak akan muncul. Terus ada kota kode dan kota nama, di mana kota kode kita simpan dalam variabel kode kota, kota nama kita simpan dalam variabel nama kota. Option ini berisi dengan ya, nilai pengkodeannya ya. Jadi value di sini kita isikan dengan variabel kode kota. Sementara label yang muncul itu adalah nama kota. Nah, oke, nah ya, nilai ini nanti akan menjadi HTML yang disematkan ke dalam objek kota ya. Objek kota. Sementara kota di sini kan isinya cuma pilih kota ya. Jadi kalau ini sukses artinya select 2 terpanggil dengan baik, diposkan kode dengan nilai kode yang dipilih, maka objek kota akan disematkan HTML hasil tarikan dari select 2, yaitu berupa munculnya option kota sesuai dengan provinsi kode yang dipilih. Oke, the moment of truth ya, kita coba panggil refresh, pilih Aceh. Oke, muncul ya Kabupaten Aceh Barat Daya, bla 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 sampai Kota Subul Salam. Kita pilih Banten, muncul Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang sampai Tangerang Selatan. Kita pilih Jawa Barat, muncul Bandung, Cirebon dan seterusnya untuk Tasikmalaya. Banyak ya. Oke, gimana? Tidak terlalu sulit, ya tidak terlalu mudah juga ya. Ya, kalau pengen belajar kalian bisa mengikuti coding dari video tadi. Kalau pengen mudah ya tinggal download tabel dan file PHP yang disediakan di dalam deskripsi. Oke, sampai bertemu pada trik-trik berikutnya. Kalau teman-teman ada request ya terkait trik PHP, HTML, jQuery, Bootstrap ya, silakan kirim di kolom komentar. Insya Allah akan kita coba pecahkan bareng-bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.